Pemirsa, KPK menetapkan calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi rekening gendut. Penetapan Budi Gunawan berdasarkan dua alat bukti. KPK menemukan transaksi tidak wajar dan telah melakukan penyidikan sejak Juli 2014. Dan berikut keterangan pers KPK terkait dengan penetapan Budi Gunawan. Ya, terima kasih Pak BW. Izin calon juru bicara, Mas Hasa. Teman-teman media, terima kasih atas dukungannya selama ini yang terus setia setiap saat ya untuk mengikuti perkembangan kasus yang ada di KPK. Sehubungan dengan itu, hari ini seperti tadi yang sudah disampaikan Pak BW, kita ingin menyampaikan progress report dari sebuah kasus penyelidikan, yaitu kasus transaksi mencurigakan, transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar dari pejabat negara. Oleh karena itu perlu saya jelaskan bahwa KPK telah melakukan penyelidikan sejak Juli 2014. Jadi sudah lebih setengah tahun lebih kita melakukan penyelidikan terhadap kasus transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar terhadap pejabat negara. Oleh karena itu, berdasarkan penyelidikan yang begitu cukup lama, pada akhirnya KPK menemukan, pada akhirnya dari hasil penyelidikan itu KPK menemukan peristiwa pidana dan telah menemukan lebih dari 2 alat bukti untuk meningkatkan kasus ini dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Berdasarkan itu, maka KPK pada tanggal 12 Januari 2015 dalam forum expose yang dilakukan oleh tim penyidik dan tim jaksa beserta seluruh pimpinan, akhirnya memutuskan bahwa perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan tersangka Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji pada saat tersangka menduduki jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setelah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka Komjen BG, dikenakan atau disangkakan melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil, pasal 5 ayat 2, pasal 11 atau pasal 12 B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk lebih jelas peristiwa pidananya dan kronologis kejadian perkaranya, saya akan mempersilahkan teman saya, saudara saya, Pak BW. Silakan Mas. Kita tidak pernah mendapatkan surat dari PPATK. Karena surat PPATK mengenai hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan itu dikeluarkan pada 23 Maret 2010 dan dikirimkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Dari situ kemudian ada surat balasannya, yaitu surat Bareskrim 18 Juni 2010 mengenai pemberitahuan hasil penyelidikan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi pemberitahuan hasil penyelidikan transaksi mencurigakan
perwira tinggi Polri atas nama Irjen BG pada saat itu kayak gitu. Nah, KPK sendiri mendapatkan informasi mengenai transaksi mencurigakan ini dari masyarakat. Juni Agustus 2010. Kami melakukan kajian dan full bucket. 2012 hasil kajiannya diperiksa kembali waktu kami baru masuk. Jadi kita mulai dari expose pertama di pimpinan di periode Pak Abraham Samad ini dilakukan Juli 2013. Kami memperkaya dengan resume pemeriksaan LHKPN Juli 2013 juga. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua, akhirnya dibukalah lidik sekitar pertengahan tahun lalu. Dan kemudian hasil lidik itulah yang dijadikan dasar untuk dilakukan expose. Dan expose kemudian memutuskan seperti yang Pak Ketua kemukakan. Teman-teman, kami juga mempunyai dokumen. Saya kasih begini aja supaya nggak kelihatan. Nah, teman-teman ini pintar Pak Ketua. Hasil pemeriksaan LHKPN ini salah satu yang apa? Hasil pemeriksaan inilah yang jadikan salah satu dasar yang diperkaya oleh investigasi penyelidikan, baik penyelidikan tertutup maupun penyelidikan strategik lainnya yang dilakukan oleh KPK. Dan kami juga, untuk diketahui teman-teman ya, kami sudah membuat ini untuk ini aja ya, Pak Ketua teman. Kita tidak main-main. Sebentar, selesai. Saya tahu Pak BW, KPK tidak main-main, tapi Tunggu, selesai. Tunggu sebentar. Kita belum selesai. Enggak. Dia menimbulkan pertanyaan. Enggak. Atau begini aja. Tidak. Nama kertasnya apa Pak BW? Nama kertasnya pasti ada nama. Saya jelaskan dulu ya, Terus. Kan Saudara Sabir. apalagi nama ini sekarang menjadi calon Kapolri. proses yang lama Dan tidak serta-merta. panjang. Dan ini adalah salah satu tugas sejarah KPK untuk menjelaskan dan menangani kasus-kasus yang memang sudah lama kita tangani. Dan mudah-mudahan dengan proses seperti ini kita akan bisa menyelesaikan berbagai kasus lain yang memang penting untuk diselesaikan. Pak Ketua mohon izin, beberapa hal lainnya adalah KPK sudah berusaha untuk membuka komunikasi, bertemu dengan Presiden. Tapi memang kita belum dikasih waktu untuk menjelaskan bahwa proses seperti ini sudah lama dan hasilnya sekarang kita jelaskan kepada publik melalui press conference ini. Saya mau berhenti sampai di situ. Terima kasih. Pak BW tadi masalah informasi ke Kepala Negara. Sekaranglah waktunya kita memberikan penjelasan resmi. Karena selama ini KPK mencoba menahan diri bahwa yang bersangkutan Komjen BG pada saat pencalonan menteri ketika diusulkan ke KPK untuk dilakukan penelusuran jejak, maka yang bersangkutan sebenarnya sudah diusulkan. Dan pada saat itu KPK karena sedang menangani kasusnya, kita memberikan catatan merah. Jadi sejak jauh sebelumnya kita sudah memberitahu sebenarnya bahwa yang bersangkutan sudah punya catatan merah, jadi tidak elok kalau diteruskan. Jadi ini bukan serta-merta, sudah pernah.